Baik, ini kita akan membahas terkait dengan rencana bisnis, bagaimana menyusun rencana bisnis. Yang pertama kita perhatikan adalah bahwa kita harus mengisi nama usaha kita sesuai dengan apa yang sudah kita daftarkan di dalam pendaftaran yang sudah kita lakukan, baik dalam menyusun nama usaha atau juga merek dagang. Jadi sesuaikan dengan nama usaha kita. Lalu tambahkan dengan logo. Nah, jika belum ada nanti kita buatkan dan kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan usaha. Jangan lupa masukkan nama penyusun di sini. Siapa yang menyusun? Biasanya yang menyusun adalah yang punya usaha. Jabatan kita tentu nanti kita buat adalah direktur, baru alamat lengkap perusahaan, nomor telepon, fax, email, situs web, dan seterusnya. Kemudian, pertama sekali yang kita bahas adalah terkait dengan ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutifnya terdiri atas data perusahaan. Di sini ada nama perusahaan, bidang jasa, jenis produk, alamat, nomor telepon, email, bank, bentuk badan hukum jika ada, terus NIB, nomor induk berusaha. Nanti nama perusahaannya harus disesuaikan dengan NIB. Jika belum ada, nanti kita daftarkan karena NIB sekarang sudah langsung bisa didaftarkan secara online di laman OSS khusus untuk pengurusan NIB. Lalu NPWP, BRT, Halal ID, BP POM jika ada. Kemudian isi biodata pemilik atau pengurus, karena kan biasanya di sini data perusahaan itu melekat dengan satu pemilik. Misalkan pemiliknya adalah Ibu Nirma, maka tulis di sini Ibu Nirma, jabatannya, tempat tanggal lahir, alamat tentu sesuai dengan KTP, nomor induk kependudukan, nomor HP, email, dan pendidikan terakhir. Jangan lupa di sini jelaskan dulu tentang deskripsi perusahaan, sejarah perusahaan, misalkan kita bergerak di bidang kuliner, kemudian sejak kapan, dijelaskan visinya apa, misinya apa. Visinya misalkan menjadi pengusaha dimsum sehat di Kota Medan yang profesional dan sejahtera. Nah, itu adalah visinya. Misi, silahkan kita susun dari hal tersebut, misalkan menjual secara online, kemudian menjual langsung, dan seterusnya. Bagaimana kita mencapai visi kita. Baru tujuan usaha, jangka pendeknya apa, jangka panjangnya apa. Struktur perusahaan kita buat dalam diagram. Siapa, misalkan ada direktur, ada sekretarisnya, terus ada anggota, kita susunkan. Konsultan pendamping itu jika ada. Jadi misalkan Bapak Ibu berada di binaan Koperasi Sinergi, produsen sinergi, berarti otomatis boleh ditulis di nama perusahaan konsultannya atau siapa yang mendampingi kita, kapan mulai pendampingan, hingga jangka waktu pendampingan kita tetapkan atau kita tuliskan secara rinci. Analisis pasar, di sini Bapak Ibu isikan terkait dengan jenis produk kita atau jasa yang kita berikan. Nah, jelaskan secara rinci terkait dengan setiap komponen yang memberikan nilai tambah, serta sisipkan foto produknya. Di sini Ibu jelaskan saja nanti, atau Bapak jelaskan saja sesuai dengan kondisi produknya. Baru apa yang menjadi keunggulan produk kita? Misalkan kita usaha kuliner yang tanpa bahan pengawet. Nah, kita buatkan di situ. Kemudian bahan-bahannya premium, bisa antar, kemudian melayani retur. Jelaskan itu merupakan keunggulan. Jadi keunggulan itu bukan hanya keunggulan pada produk, tapi juga keunggulan pada pelayanan dan yang lainnya yang menyatakan bahwa itu yang membedakan kita dari produk kita dengan produk luar. Terkait dengan gambaran pasar. Gambaran pasar berarti berisi tentang data nilai penjualan kita. Boleh kita buat nanti dalam konteks data harian, kemudian kita jelaskan, atau data bulanan atau data tahunan, tergantung dari kebutuhan kita bagaimana terkait dengan gambaran nilai penjualan tersebut. Jika ada kenaikan, kita jabarkan, jika ada penurunan, kita jabarkan. Lalu kegiatan pemasaran dan promosi yang sudah dilakukan, misalkan Bapak Ibu melakukan personal selling dengan cara apa, apakah ada secara online ataukah secara tidak online, itu boleh dijelaskan. Ikut pameran mungkin, atau misalkan ada brosur yang dibagikan, ada menggunakan iklan, atau ada testimoni di IG, di Facebook atau sosial media, itu boleh dijabarkan di sini.
Target pasar atau segmen pasar yang dituju siapa? Pasar Bapak Ibu. Misalkan targetnya adalah ibu-ibu karir punya bayi. Kemudian karena kita menjual makanan bayi. Sedangkan kita cerita tentang segmen pasarnya tentu adalah ibu-ibu muda, wanita karir yang memiliki bayi. Nah, itu kita jelaskan secara rinci karakteristiknya bagaimana, jenis kelamin, usia, daya beli, kelas sosial, dan lainnya semua kita jelaskan. Lalu tren perkembangan pasar, kita lihatlah data kita selama tahunan. 1 tahun itu kira-kira trennya gimana? Trennya meningkatkah atau turun? Nah, proyeksi penjualan, pastinya kita tahu nih kalau trennya peningkatan, kita akan memprediksi berapa penjualan kita ke depan. Karena ini bisa kita bahas dengan menggunakan diagram. Jadi data tersebut kita dapat sajikan dengan diagram atau bentuk grafik. Baru terkait dengan strategi pemasaran. Bagaimana dengan pengembangan produk? Adakah perlu turunan di sini? Ini kita harus jelaskan. Apakah pengembangan produk kita tidak ada? Nah, atau produk tersebut terus berkembang dengan varian-varian yang bertambah. Contoh, kita punya usahanya itu adalah dimsum, mungkin misalnya ada dimsum varian kepiting, dimsum varian rumput laut, dan seterusnya. Itu adalah pengembangan produk. Terus atau misalkan kita pengembangan produknya itu ada pengembangan produk turunan, contoh tape ada olahan tape dan seterusnya. Pengembangan wilayah pemasaran itu mungkin bisa juga dilakukan terkait dengan pengembangan wilayah sasaran kita itu di mana. Wilayah pemasaran di mana? Apakah di wilayah Medan saja atau kita bisa menjangkau wilayah di luar kota atau misalkan di luar provinsi. Nah, itu kita jelaskan karena kan sekarang dengan kondisi menggunakan internet, maka semua hal yang jauh menjadi dekat. Lalu kegiatan promosi, adakah kegiatan promosi yang kita lakukan? Baru strategi penetapan harga. Nah, strategi penetapan harga ini dilakukan bagaimana? Apakah harga tersebut diikuti dengan harga yang biasa saja berlaku atau ada kajian teoritis yang akan kita lakukan seperti saat ini yang akan dibahas. Nah, yang 3.7 adalah analisis pesaing. Analisis pesaing berarti kita jelaskan apa keunggulan kita, apa kelemahan kita. Di sini kita akan membahas terkait dengan apa keunikan kita dan juga keunikan dari produk yang kita hasilkan. Bagaimana pesaing, bagaimana posisi kita jabarkan di sini. Saluran distribusi, biasanya kita wilayah pemasaran kita ini dari mana aja atau di mana saja. Kita harus bisa mengsegmentasi atau bisa memetakan terkait dengan sebenarnya capaian kita itu lokal atau regional atau nasional atau ekspor. Kalau lokal berapa persen? Kita itu pendatang baru atau tidak. Nah, jadi kita harus petakan di sini. Jalur distribusi yang kita pakai, apakah kita individu, industri, distributor, reseller, pemerintah, atau eksportir? Jelaskan saja karena sudah ada pilihan. Kalau 100% individu, tulis aja 100% individu. Kemudian alamatnya dituliskan di mana kita berada. Wilayahnya, jika lokal ada berapa, kemudian yang akan kita rencanakan nanti kan pastikan ada pengembangan tuh. Saat ini mungkin wilayah kita Tuntungan, nanti kita mengembangkan wilayah lebih naik lagi menjadi Johor, Medan Johor seperti itu. Nah, itu boleh kita terapkan. Itu berarti kan lokal. Nah, lokal 100% buat jika lokal 100%. Jika kita punya rencana, misalkan kita punya bisnis frozen kita bisa mencakup ke wilayah Aceh, berarti kan itu sudah di luar wilayah pemasaran, tapi masih dalam konteks regional. Namun ketika kita buka wilayah Jawa, antar pulau, itu sudah menjadi nasional. Ekspor itu berarti ke luar negeri. Nah, lalu kita lihat jalur distribusi. Nah, individu yang dikembangkan ini kan terkait dengan poin wilayah pemasaran dan jalur yang direncanakan. Kira-kira ada nggak kita nanti mau menggandeng industri atau bagaimana? Kemudian rencana lokasi showroom yang akan kita kembangkan. Analisis produksi. Analisis produksi ini cerita tentang proses produksi, bahan baku yang kita butuhkan, teknologi yang kita perlukan, mesin yang kita butuhkan. Contoh, ketika kita membuat tape, maka buat tape itu bahan baku adalah ubi dan ragi. Teknologinya pasti tradisional. Mesinnya kita nggak butuh mesin, paling kita butuh blender untuk membuat ragi itu tercampur. Nah, itu yang kita jabarkan di sini. Keunggulan proses yang dimiliki. Nah, proses kita bagaimana? Apakah manual atau bisa otomasi? Itu jelasin aja tentang keunggulan tersebut, karena keunggulan itu akhirnya menjadi sebuah brand terkait dengan produk kita sendiri dan pada akhirnya akan terkait dengan kualitas produk yang dihasilkan. Bahan baku dan penggunaannya silakan jelaskan. Contoh, dalam satu kali produksi untuk pembuatan tape itu standarnya berapa? Misalnya 60 kg. 60 kg tape itu dihasilkan. Nah, ketika kita memasukkan 60 kg tape kebutuhan tetap per bulan, misalkan seperti itu. Kita butuh bahan baku ubi berapa?
Ternyata dalam satu kali produksi kita butuh ubi itu 60 kilo. 60 kilo sama dengan 60 kg produk dihasilkan. Ragi yang kita butuhkan adalah 20 ragi. Maka di situ kita hitung sumbernya siapa. Jelaskan dari mana pemasoknya. Apakah kita lokal atau dari luar. Bahan penolong kita butuhkan. Contoh bahan penolong dalam pembuatan tape itu tentu kita butuh daun. Berapa banyak kita butuhkan, itu juga dijelasin. Kapasitas produksi. Nah, kapasitas produksi ini terkait dengan fasilitas dan mesin produksi yang dimiliki. Ini sangat tergantung dari produknya Bapak Ibu. Contoh, Bapak Ibu punya produknya itu adalah produk olahan tape. Nah, produk olahan tape ini tentunya butuh sekali terkait dengan mesin untuk mencampur ragi. Nah, inilah yang menjadi dasar kita. Jadi ada tanah, bangunan, mesin, peralatan. Nah, kapasitas produksi kita rata per bulan berapa? Nah, standar produksi kita berapa? Satu kali produksi satu bulan itu adalah 60 kg. Maka silakan buat 60 kg. Itu dalam rencana per bulan. Baru rencana pengembangan produksi. Rencana pengembangan produksi itu berarti strategi dan tahap rencana pengembangan produksi. Silakan dijelaskan strateginya. Satu, misalkan kita akan membuat tape rasa apa, kayak gitu kan, ada pengembangan produksi. Kita akan lakukan proses uji, kemudian proses produksi, lalu pemasaran, itu dijelaskan secara lengkap di sini tahap-tahapannya tanpa ada yang dikurangi. Nah, jika punya rencana penambahan fasilitas dan mesin produksi, silahkan ditambahkan di dalam tabel. Misalkan butuh apa, jika dia variannya berubah, ada nggak butuh alat baru, kalau nggak ada ya nggak usah diisi. Harga satuan dan total, jika tidak ada nggak usah diisi. Lalu target kapasitas produksi juga kita isi, ya. Ini akan menjadi sebuah pertimbangan. Maka jika terkait dengan masalah produksi sudah selesai, kita akan masuk ke sumber daya manusia. Poin 5 adalah membahas terkait dengan sumber daya manusia. Usaha kita itu butuh atau punya tingkat tenaga kerja itu tingkat pendidikannya mana aja. SDK, tidak lulus, dan sebagaimana sesuai dengan kondisi yang kita butuhkan. Contoh ya memang jika dia D3 ya buat D3. Berapa banyak silahkan ditulis di sini. Nah, jika sudah selesai masalah tersebut, maka yang kita butuhkan adalah cerita tentang departemen yang kita butuhkan di dalam usaha kita. Kita butuh manajemen. Jadi berapa orang yang kita butuhkan di bagian manajemen? Bagian produksi, yang memproduksi barang berapa orang, pemasaran berapa orang, administrasi berapa orang, keuangan berapa orang. Jadi bagian departemen ini adalah distribusi dari tenaga kerja yang berdasarkan tingkat pendidikan tadi yang kita butuhkan. Nah, maka letakkan di sini. Keunggulan dan kompetensi SDM yang kita miliki. Kadang kalau kita punya usaha, kita butuh kompetensi tertentu. Contoh, menjahit itu harus pandai jahit tentunya. Dan payet itu harus yang memang punya kompetensi payet, maka silahkan jelaskan di sini kemampuannya. Kalau sih contohnya misal keahlian komputer, kalau kita misalnya keahlian payet jika kita punya usaha di bidang konveksi seperti itu. Jadi sangat tergantung sekali terkait dengan usahanya. Analisis kebutuhan dan pengembangan SDM jika ada. Kalau nggak ada ya nggak usah. Kalau kita masih usaha kecil biasanya kan kita nggak butuh. Jadi ini bisa diabaikan. Jadi diisi ketika dibutuhkan. Rencana kebutuhan pengembangan SDM nanti jika kita butuhkan. Kalau nggak ada dikosongkan saja, silakan dikosongkan di sini. Rencana pengembangan usaha. Nah, tahap-tahap pengembangan usaha ini disesuaikan dengan bagian 3, 4, 5 yang di atas kita bahas ya. Bapak Ibu, jadi dari bahan baku, peralatan, SDM disesuaikan dengan itu. Nah, strategi pemasaran kita jelaskan terkait dengan uraian, strategi, jenis, kemudian kegiatan ya, kegiatan. Lalu selain kegiatan tentu kita bahas juga kegiatannya yang dilakukan ya, kegiatan yang dilakukan seperti ini. Baru setiap tahap dia jadi harus rinci. Baru strategi organisasi dan SDM kita jelaskan strategi kita, jenis kegiatan yang akan dilakukan dalam kegiatan usaha kita secara tahap demi tahap. Strategi produksi ini juga harus kita jelaskan sehingga pada akhirnya kita tahu nih apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita persiapkan. Lalu uraikan strategi terkait dengan keuangan, jika kita punya modal sendiri, apakah kita pinjam, ini semuanya ada di sini. Baru tahap-tahap pengembangan usaha.
Nah, bagaimana pengembangan usaha kita terdiri atas kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana pengembangan. Kalau kita ingin kembangkan, pasti tentu kita kembangkan. Contoh, menambah jumlah produksi di bulan keberapa, diisi di sini bulan 6, 7, terserah kita lakukan. Ternyata kan kita punya volume penjualan naik, maka kita bisa buat kegiatan tersebut sesuai dengan usaha kita. Apakah penambahan produksi, penambahan varian, kita jelaskan di sini tahap-tahapan pengembangan usaha dan kapan dilakukan atau bulan keberapa dilakukan. Nah, yang ketujuh, analisis keuangan. Di sini kita harus masukkan laporan keuangan. Nah, laporan keuangannya sederhana aja Bapak Ibu. Laporannya ada laporan arus kas, nama perusahaan. Di sini cerita tentang penerimaan. Kan kita berasal dari penjualan. Masukkanlah data-data penjualan kita selama 1 bulan kemarin. Baru terkait dengan pengeluaran, pembelian aset jika ada, pembelian bahan baku. Kalau aset biasanya kan nggak ada. Nah, itu kita abaikan. Bahan baku, bahan pembantu, kemudian upah. Jangan lupa kita juga digaji. Kan kita suka lupa di situ. Gaji pimpinan dan seterusnya kita rampirkan dan secara rinci kita jelaskan di dalam laporan arus kas. Yang nggak ada kosongkan saja. Jadi nggak mesti diada-adakan. Laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini adalah laporan yang berisi keuntungan dan juga pengeluaran yang kita butuhkan. Berapa total penjualan kita selama 1 bulan atau 1 tahun. Tergantung Bapak Ibu buat laporannya tahunan atau bulanan. Masukkanlah bahan baku. Di sini ada komponen biaya bahan baku atau biaya produksi yang terdiri atas bahan baku, bahan pembantu, kemudian upah buruh produksi, kemudian biaya pengiriman produk. Nah, ini kita isi semuanya secara rinci kalau kita bahas di sini. Baru ada subtotal biaya produksi, biaya tetap, kemudian gaji pimpinan kalau ada. Nah, kita kan juga sebagai pemimpin, kita gajilah diri kita sebagai pemimpin. Jangan lupa kita yang produksi kita juga digaji sebagai upah buruh produksi. Kita suka lalai ini di sini. Kita tidak menggaji diri kita sehingga pada akhirnya ada unsur biaya yang nggak dicatat. Itu nggak boleh, itu harus dicatat. Terus penyusutan, baru ada biaya administrasi, ada biaya pemasaran jika ada. Misalkan Bapak Ibu pakai internet untuk promosi, maka silakan cantumkan di sini. Ya Bapak Ibu ya. Baru semua total masukkan ke data sini selesai. Laporan raca ini untuk harta yang Bapak Ibu miliki, terdiri atas uang disebut dengan kas. Jika Bapak Ibu ada kasih penjualan kredit, jumlah persediaan, ada bahan baku yang tersisa, bahan penolong tersisa dan barang jadi. Jumlah aktiva lancar, totalkanlah semuanya, masukkan kemari. Jika cuma ada uang kas, cukup uang kas aja, lainnya nggak perlu diisi, nolkan saja. Jika Bapak Ibu punya tanah, bangunan, silakan diisi. Kalau nggak ada, palingan yang ada peralatan, isikan peralatan. Penyusutan ini adalah pengurangan masa manfaat aset tetap. Manfaat aset tetap. Gampang ini Bapak Ibu, nilai aset bagi masa pakai. Nah, itulah yang kita masukkan di sini nilainya. Jadi misalkan peralatannya berapa, masukkan di situ. Jadi ini terkait dengan penyusutan itu sendiri. Kalau kita bahas terkait dengan apa sih penyusutan. Contoh Bapak Ibu punya blendernya itu harganya 2.400.000, itu hanya bisa dipakai 2 tahun. Maka 2.400.000 dibagi 2, maka setahunnya adalah penyusutannya 1.200.000. Itu kayak gitu modelnya ya. Sebagai contoh misalnya punya blender. Nah, blender tersebut harga perolehan dengan harga perolehan 2.400.000 ya. Masa manfaat 2 tahun, berarti penyusutan per tahun adalah 2.400.000 bagi 2 tahun sama dengan 1.200.000. Contohnya. Inilah yang kita tulis di sini ya Bapak Ibu ya, jika ada. Terus hutang jangka pendek jika ada, kalau nggak ada abaikan. Pinjaman jangka panjang jika ada, kalau nggak ada abaikan. Modal berapa yang diserahkan kepada perusahaan untuk usaha. Pada perusahaan untuk
operasional usaha. Untuk membangun usaha ini semua, baik uang ataupun peralatan yang Bapak Ibu berikan, atau juga hal lainnya, misalkan ada mesin, tanah, itu adalah modal. Jadi modal bukan hanya uang, nilainya tinggal ditotalkan. Maka jumlah aktiva harus sama dengan jumlah pasifa, jadi seimbang dia. Ini jadi notis bagi kita semua. Oke, berikutnya yang kita bahas adalah rencana kebutuhan investasi jika ada. Misalkan Bapak Ibu ternyata butuh mesin, nah tulis aja di sini kebutuhannya. Jadi nanti mungkin ada bantuan dari pemerintah. Nah, mereka sudah tahu nih apa kebutuhan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ajukan master business plan ini kepada mereka. Silakan Bapak Ibu data apa kebutuhan Bapak Ibu dan masukkan sini. Nah, apakah nanti terpenuhi atau tidak itu nggak urusan kita. Nanti kita bisa pikirkan bagaimana cara memperolehnya. Apakah kita belikan atau kita bermohon kepada dinas untuk dilengkapi. Itu bisa kita rencanakan bagaimana perolehannya. Yang penting kita tulis dulu rencana kebutuhannya. Di sini kita akan sesuaikan dengan bagian pengembangan produksi, karena kan Bapak Ibu misalkan ingin menambah jumlah produksi, berarti kan kalau menambah jumlah produksi butuh mesin dan segala macamnya, itu kita tambahkan. Jadi tentu kita harus melihat ke atas di rencana pengembangan produk dan di rencana lainnya. Baru rencana arus kas, laporan arus kasnya ini rencana. Kalau kita buat pengembangan produksi, tentu akan bertambah menjadi rencana arus kasnya, ya. Nah, isi aja rencana penambahannya di tahun-tahun berikutnya. Oke, ini misalkan kalau kita dari tahun 2023, maka berapa tahun 2024, ya kan? Baru 2 Januari 2025 kalau kita mau bahas seperti itu, atau Februari 2025. Silakan disesuaikan. Ini sama seperti di atas, hanya ini kalau kita nambah produk tentunya akan nambah pendapatan. Ini yang kita dapatkan isi. Kalau misalkan tidak ada pengembangan berarti tidak ada. Begitu juga dengan laporan arus kas. Ini karena kita berencana mengembangkan produk. Silakan dijabarkan. Jadi kalau misalkan sekarang TS-nya adalah 2023, maka kita rencanakan untuk 2024, 2025, kemudian 2026, baru masuk 2027 dan 2028. Biasa kita buat itu 5 tahunan. Silakan dibuat. Cara ngisi sama seperti di atas, ya Bapak Ibu ya. Hanya ini ketika Bapak Ibu nambahkan produk. Nah, apa keterangannya? Nilai penerimaan tahun pertama adalah jumlah penerimaan per bulan untuk tahun pertama. Begitu pula jumlah pengeluaran. Artinya ini disesuaikan dengan kondisi realnya atau existing dari kita punya aktivitas. Jadi itu semua kita lihat. Kalau kita pada akhirnya meningkatkan produk dan butuh modal, berarti kita akan punya rencana kebutuhan pinjaman. Kita tuliskan aja ini, disesuaikan dengan penerimaan pinjaman yang mungkin Bapak Ibu dapatkan dan sesuaikan dengan tabel rencana arus kas untuk tahun pertama. Kayak gitu kalau kita bahas ya Bapak Ibu ya, disesuaikan. Ini juga total nilai juga kita sesuaikan. Kemudian kita masukkan dengan kebutuhan investasi. Di atas kan ada tadi poinnya, nah kita masukkan di atas. Baru terkait dengan total nilai kebutuhan modal kerja, total nilai kebutuhan, ya. Ini semuanya akan kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan dari modal investasi seperti yang kita rencanakan pada pengisian tabel pengembangan di atas, seperti itu. Lalu rencana pengembalian pinjaman juga kita jabarkan. Ini semua harus Bapak Ibu sesuaikan dengan berakhirnya pembayaran, kemudian disesuaikan juga dengan angsuran pokok, ya, angsuran pokok pada perencanaan arus kas yang Bapak Ibu telah tetapkan di atas. Masa tenggang pembayaran juga jika ada silakan dijabarkan, kemudian diisi secara lengkap, jadi semuanya terpenuhi secara rigid. Agunan yang dimiliki, jenis agunan jika punya, sertifikat keterangan lain silakan ditambahkan. Analisis dampak resiko. Nah, resiko jika Bapak Ibu punya usaha yang berisik, yang akan menimbulkan polusi suara, jelaskan. Atau menghasilkan limbah juga dijelaskan di sini. Apa dampaknya? Jika tidak ada ya nggak usah, abaikan saja, ya.
Nah, lampiran yang dibutuhkan, sertakan dalam laporannya adalah foto identitas pemilik usaha, foto kelengkapan perizinan usaha, peta lokasi usaha, foto produk, dokumentasi produk. Nah, dengan mengisi data bisnis plan, maka Bapak Ibu punya dokumen yang bisa Bapak Ibu gunakan nantinya dalam proses apapun yang dibutuhkan di perizinan-perizinan dan juga pengembangan usaha. Until you cut me